Bunda itu kebiasaannya sebelum sarapan minum jamu dulu ya, atau makan buah. Kalau sudah minum jamu ya nggak makan buah ya. Itu kunyit yang diparut campur ketumbar dan gula merah, dan sebelahnya itu ada ati ampela. Bunda itu kalau makan nasinya cuma sekian ya, nggak terlalu banyak. Jadi kalau misalnya pilih urap-urap ya nanti sama telur boyo ya sudah, nggak usah macam-macam. Terus itu ada bakso ya, bakso tahu campur pentol. Jadi misalnya kalau sudah ambil bakso ya bakso, nggak usah ikan yang lain. Terus kalau sudah makan buah ya nggak minum jamu. Pokoknya kalau nggak minum jamu ya makan buah. Penyakit dan akhlak itu ada hubungannya sangat erat ya. Jadi kalau orang itu akhlaknya kurang baik, insya Allah ya gampang sakit. Misalnya pendengaran kurang, ini disebabkan tidak mendengarkan nasihat orang, terutama orang terdekat ya. Orang terdekat itu ya suami, istri, anak, orang tua atau mertua, ini termasuk orang yang terdekat. Katarak ini biasanya disebabkan memandang pasangan terlalu rendah dan tidak menuruti nasihat baik pasangannya. Biasanya kalau pasangannya ini memberi masukan, kamu itu tahu apa ya, pokoknya intinya meremehkan. Jadi selalu nggak cocok, sering seperti itu. Sangat-sangat jarang cocok, itu sangat jarang. Biasanya itu sering nggak cocok, selalu salah. Jadi pasangannya itu dianggapnya ya, selalu salah aja, bodoh, salah, nggak ngerti apa-apa. Pendapat saya paling benar, itu nanti katarak. Kalau batu ginjal biasanya ketika istri melakukan kesalahan, ini yang kena batu ginjal ini misalnya suami ya. Jadi ketika melihat istri itu melakukan kesalahan, suami ini tahu istrinya melakukan kesalahan itu tahu, tapi mengingatkan itu tidak berani. Jadi istri itu melakukan kesalahan itu tahu, kok tidak diingatkan, malah diem tapi jengkel. Nah kalau bunda ya berani sama pak suami, oh pak suami itu salah, saya ingatkan ya, insya Allah tidak akan kena batu ginjal. Tapi saya melakukan seperti itu ya niatnya bukan nanti aku takut kena batu ginjal, enggak. Bunda juga nggak ada asam urat. Asam urat itu kaku, tidak luwes. Kalau saya membangunkan anak saya waktu salat subuh itu saya tepuk-tepuk sambil baca ayat ya, isbiru, asobiru, warobi itu ya gitu, nggak usah marah-marah. Ada orang itu, sebagian orang kalau membangunkan putranya tuh disiram ya, hampir tiap hari jemur kasur itu ya. Itu dulu ya, dulu tetangga bunda ketika bunda itu masih anak-anak ya, saya menyaksikan sendiri ya, bunda itu seusia ya kira-kira SD lah, sering lihat kok kasur itu dijemur itu hampir tiap hari ya, terus jemur terus, pokoknya selama disiram itu kan habis air 1 cebok mungkin ya, cebok besar ya, ya basah akhirnya dijemur. Jadi kalau melihat pasangan melakukan sesuatu yang melanggar syariat ya pak, itu jangan dilakukan ya pak, Allah melarang, harus berani. Kalau enggak nanti bisa kena batu ginjal atau gagal ginjal. Biasanya rata-rata yang kena gagal ginjal atau batu ginjal itu seperti itu ya, seperti ipar saya itu ya, di hadapan saya bertiga ini ketika ditanya, mbak ngono ta mbak, iya. Jadi ketika ditanya itu memang begitu. Kenapa kok nggak berani menyampaikan ke suami? Karena suaminya itu seorang ustadz ya, dia pendakwa. Jadi ya merasa, masa sih menasehati suamiku kan pendakwa, mungkin anggapannya begitu. Meskipun pendakwa yang namanya manusia ya, suatu saat akan melakukan kesalahan ya, walaupun kesalahannya itu tidak disengaja ya, namanya manusia itu kan punya sifat khilaf. Jadi seperti itu. Mengenai anak nakal biasanya disebabkan orang tuanya itu
sering marah-marah ya, atau uring-uringan, atau cepat emosi ya, biasanya anaknya nakal. Kalau tumor ovarium itu insya Allah disebabkan punya rasa jengkel yang teramat sangat terhadap orang tua atau suami. Jadi siapapun mulai sekarang yang punya kejengkelan terhadap orang tua atau suami, mumpung belum kena tumor ovarium, secepatnya mohon ampun pada Allah, bertobat, tidak mengulangi, insya Allah tidak akan terjadi kena kanker. Kalau nyeri lengan kanan atas ya, disebabkan memberikan nasihat kepada seseorang kemudian jengkel ya. Kenapa kok jengkel ya? Karena orang tersebut tidak melaksanakan. Kalau bunda ya nggak jengkel, bunda itu senyum-senyum aja ya. Kalau saya nasihati nggak dengar, senyum-senyum aja. Saya gini, saya nggak mendoakan, cuma gini ya, nanti Allah suatu saat akan memberi peringatan padamu ya. Ternyata ya memberi peringatan juga, kena penyakit, nggak bisa ditekuk, yang kakinya lututnya sakit, ada yang cenut-cenut, dadanya yang berdebar-debar. Ya saya ini hanya memberikan nasihat seperti ini, bukannya saya ini sok pintar. Ini loh titipan ilmu, Allah itu memberiku titipan ilmu, saya sampaikan. Tidak patuh ya, saya ya nggak merasa jengkel ya, malah senyum-senyum aja ya. Tunggu aja nanti seperti apa ya. Kalau sudah, bunda aku kok jadi begini nih ya, saya hanya senyum-senyum aja, bukan malah ngomong mangkane ta gak dengarkan nasihatku ya, bukan gitu. Saya hanya senyum-senyum ya, nggak usah ngomong macam-macam ya, senyum. Terus orang yang ngomong begini-begini ya saya senyum ya. Setelah terbukti itu baru nurut. Jadi orang itu menunggu bukti dulu. Kalau sudah terbukti sakit, oh yang dikatakan bunda betul. Seperti tetangga bunda itu bu, ya sudah bertahun-tahun ini bu, di atas 10 tahun, sekarang itu bertobat, berhenti, jangan marah dengan putranya ya bu. Tapi saya pakai bahasa Jawa ya. Alhamdulillah yang namanya tetangga dekat akan dengar, oh saya sudah nggak dengar lagi marah-marah sama putranya. Putranya itu laki-laki, oh mungkin sudah kerja itu apa, memang sudah patuh mau mengamalkan ya nasihat saya. Pokoknya jangan marah dengan putranya, insya Allah tidak kena penerobosan tulang ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa jalan, sudah bisa kemana-mana. Jalannya tuh ya lumayan jauh, biasanya tuh hanya di depan rumah, masuk lagi ke tetangga sebelah, masuk lagi, enggak jauh-jauh karena enggak kuat. Sekarang alhamdulillah sudah bisa jalan. Jadi penerobosan tulang ada hubungannya dengan sering marah dengan anak dan suami, tuh tolong diingat.